Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Adit Murohim dengan NIU 536-148. Di sini aku sebagai ketua kelompok dari kelompok 4B, mata kuliah Perlindungan dan Kesehatan Hutan tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4B akan menganalisis mengenai penyakit hama dan juga gulma pada tanaman angsana dengan nama latin Pterocarpus indicus. Kegiatan kali ini kami lakukan di sekitar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, tepatnya di depan coworking space Zoomia Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Sebelum memasuki materinya, kenalan dulu yuk sama teman-teman dari kelompok 4B. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azalia Rahma Wulandari dengan NIM 245444892 KTI 10892. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia Septianingrum dengan NIU 539947. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azana dengan NIU 533903. Halo semuanya, kenalin aku Aftia Syifa Nabilah dengan NIU 537582. Halo semuanya, kenalin aku Aisyah Silviana Wahidin dengan NIU 518895. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Darmawan dengan NIU 542032. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Carina Talim dengan NIU 538070. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Damar Muhammad Abiasa dengan NIU 533716. Angsana atau sono kembang dengan nama lain Pterocarpus indicus berasal dari famili Fabaceae yang dapat tumbuh di lingkungan hutan hujan tropis. Angsana berhabitus pohon dan juga sering disebut sebagai pohon raksasa rimba karena tingginya dapat mencapai 40 meter. Pohon ini memiliki diameter mencapai 3,5 meter. Pohon angsana memiliki batang yang beralur, berbonggol, dengan akar yang papan atau akar berbanir. Tajuknya lebat, berbentuk kubah dengan cabang-cabangnya yang merunduk ke tanah. Pohon angsana memiliki kulit bayu berwarna abu-abu kecoklatan, memecah atau serupa sisik halus. Daun pada pohon angsana bersifat majemuk dan menyirip gasal, dan panjangnya sekitar 12 cm hingga 13 cm. Buah angsana berbentuk bulat pipih, dikelilingi sayap tipis seperti kertas. Ukurannya kurang lebih berdiameter 6 cm dan tidak memecah ketika masak. Bunganya berkelamin ganda dengan warna kuning dan baunya sangat harum semerbak. Pohon angsana biasanya ditanam sebagai pohon peneduh. Selain itu, pohon ini juga dapat berfungsi sebagai penyerap polutan di sepanjang jalan dan di taman serta kebun. Dalam kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk mengidentifikasi mengenai penyakit, hama, dan juga gulma pada tanaman angsana yang berlokasikan di Kompleks Fakultas Kehutanan UGM. Penyakit tanaman adalah gangguan atau kelainan yang terjadi pada tanaman yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti bakteri, jamur, virus, serangga, dan faktor lingkungan seperti kelembaban yang tinggi atau rendah, suhu yang tidak sesuai, atau kondisi tanah yang buruk. Penyakit tanaman dapat mempengaruhi pertumbuhan, kesehatan, dan produktivitas tanaman, sehingga dapat merusak hasil panen dan mengurangi nilai estetika. Pada pohon angsana yang kami amati, terdapat dua macam jenis penyakit, yaitu daun yang menggulung dan daun berlubang. Penyakit daun menggulung dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kutu daun, virus, bakteri, dan faktor lingkungan. Gejala yang ditimbulkan diantaranya yaitu daun yang menggulung ke arah dalam atau luar, tergantung pada penyebabnya. Selain itu, gejala lain yang dapat muncul ialah daun yang menguning, coklat, atau memiliki bercak-bercak. Biasanya, pada penyakit ini sering ditemukan adanya sarang hama yang menyebabkan daun menggulung. Pencegahan yang dapat dilakukan diantaranya dengan mengidentifikasi penyebab melalui pengamatan tanaman secara seksama untuk menemukan tanda-tanda spesifik seperti hama, penyakit, atau kekurangan nutrisi. Selain itu, perbaiki kondisi lingkungan dengan memastikan tanaman mendapat cukup air, sinar matahari, dan nutrisi,
serta pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan pestisida atau fungisida yang sesuai jika diperlukan. Dan apabila dampak yang ditimbulkan cukup besar, maka boleh dilakukan pemangkasan dengan membuang bagian tanaman yang sudah rusak atau sakit. Penyakit selanjutnya ialah daun berlubang. Daun berlubang merupakan penyakit yang dapat disebabkan oleh ulat daun maupun serangga lainnya seperti kutu dan lebah. Dalam pengamatan kali ini, kami menduga penyakit tersebut disebabkan oleh lebah dari famili Megachilae sp. Lebah tersebut merupakan serangga penyerbuk utama pada taman pertanian. Namun, serangga ini dapat bertindak sebagai hama yang merusak daun. Megachilae sp menyerang daun dengan cara memotong daun menggunakan mulutnya. Serangga ini aktif pada pagi hari, siang, dan sore hari. Setiap kali menyerang daun, potongan yang dihasilkan berdiameter kurang lebih 1 cm. Potongan yang disebabkan oleh Megachilae sp ini cenderung di pinggiran daun dan tidak meninggalkan tanda kelayuan seperti bercak di sekeliling potongannya. Megachilae sp menyerang seluruh bagian daun secara acak, mulai dari tajuk bagian atas sampai bawah, dan cabang bagian tengah sampai ujung. Serangga ini membawa potongan daun tersebut ke dalam tanah yang digunakan untuk membangun sarang di dalam tanah. Sebenarnya, hal ini tidak perlu diwaspadai, namun tindakan yang disebabkan oleh lebah ini akan menyempitkan permukaan daun untuk berfotosintesis, sehingga hasil dari fotosintesis tidak optimal. Besarnya frekuensi ditemukannya Megachilae sp disebabkan karena serangga ini tidak memiliki predator alami. Menurut Colorado State University atau CSU, extension insektisida pun tidak akan mencegah serangga ini untuk membuat lubang. Di samping penyakit pada angsana, terdapat juga hama pada tanaman tersebut. Hama merupakan semua serangga maupun binatang yang aktivitasnya menimbulkan kerusakan pada tanaman, sehingga mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman menjadi terganggu dan berdampak pada kerugian baik secara ekologis maupun ekonomis. Pada pengamatan kali ini, terdapat 3 macam hama yang kami temukan, di antaranya yaitu rayap, kutu daun, dan kutu putih. Rayap adalah serangga sosial yang tergolong dalam ordo Isoptera. Mereka hidup dalam koloni dan dikenal sebagai pengurai, karena perannya dalam menguraikan bahan organik seperti kayu dan bahan nabati. Rayap biasanya ditemukan di lingkungan yang lembab dan hangat. Dampak dari rayap dapat merusak kayu dan bahan bangunan sehingga mengakibatkan keruntuhan atau kelemahan struktur bangunan. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah pemberian pestisida berbasis insektisida khusus untuk rayap yang mengandung bahan aktif seperti fipronil. Ini bisa diaplikasikan pada kayu atau sekitar fondasi. Selain pengaplikasian pestisida, rutin membersihkan lingkungan juga dapat mencegah rayap. Kutu daun jenis Apidoidea merupakan serangga kecil penghisap getah tanaman. Kutu ini memiliki ukuran yang kecil dan berwarna hijau. Kutu ini dapat menjadi perantara virus. Dampak yang ditimbulkan dari serangan kutu ini yaitu menyebabkan keriting pada daun, menghambat pertumbuhan tanaman, serta dapat menyebarkan virus ke tumbuhan yang diserang. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan pemotongan langsung pada bagian daun yang terjangkit kutu. Menjaga kebersihan pohon serta meningkatkan nutrisi pohon agar meningkatkan ketahanan pohon terserang. Cara kimiawi juga dapat dilakukan dengan memberikan cairan insektisida pada tanaman yang terjangkit. Kutu putih jenis Bemisia tabaci adalah spesies Hemiptera yang biasanya memakan bagian bawah daun sebuah tanaman. Kutu ini memiliki ukuran yang kecil dan memiliki bekas sekresi berwarna putih yang disukai oleh semut hitam. Dampak kerusakan menyebabkan layu dan kering pada daun karena kutu ini menghisap cairan tanaman dan menyerap unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan pemotongan langsung pada bagian daun yang terjangkit kutu. Cara kimiawi juga dapat dilakukan dengan memberikan cairan insektisida pada tanaman yang terjangkit. Selain keberadaan penyakit dan hama, tak bisa dipungkiri keberadaan gulma juga cukup merugikan.
Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang pertumbuhannya tidak dikehendaki dan umumnya merugikan karena dapat menghambat pertumbuhan, mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas, serta dapat menjadi sarang hama dan penyakit. Pada pohon angsana yang kami amati, terdapat 3 macam gulma yang dapat dibilang cenderung merugikan. 3 di antaranya yaitu strangler, jamur, dan benalu. Jamur Ganoderma adalah organisme eukariotik yang digolongkan ke dalam kelompok jamur sejati. Dinding sel Ganoderma terdiri atas kitin, tetapi selnya tidak memiliki klorofil yang digunakan untuk berfotosintesis, sehingga bersifat heterotrof, yang artinya mereka membutuhkan makanan dari luar tubuh untuk bertahan hidup. Jamur tersebut berkembang biak dengan spora. Mereka tumbuh di daerah berair atau lembab serta dapat ditemukan menempel pada batang inangnya. Dampak yang disebabkan jamur Ganoderma salah satunya yaitu busuk akar. Pohon yang terinfeksi jamur Ganoderma akan memunculkan gejala pada tajuk dan tanda berupa badan buah jamur. Secara umum, gejala yang muncul adalah daun layu, mengering, rontok, hingga menurunnya kekuatan pohon. Infeksi jamur Ganoderma pada pohon akan terus meningkat sepanjang waktu, terutama pada musim penghujan, sehingga kerusakan pada pohon juga terus meningkat. Pencegahan infeksi jamur pada tanaman penting untuk menjaga kesehatan dan hasil panen. Langkah utama meliputi pengelolaan lingkungan yang baik, seperti memastikan sirkulasi udara dan pengairan yang tepat agar tanah tidak terlalu lembab. Pembersihan sisa tanaman dan penggunaan benih sehat dapat mencegah pertumbuhan jamur. Aplikasi fungisida secara preventif serta rotasi tanaman juga efektif mengurangi risiko infeksi. Terakhir, sterilisasi alat pertanian membantu mencegah penyebaran spora jamur antar tanaman. Benalu adalah tumbuhan parasit yang hidup dengan menempel pada tumbuhan inang, mengambil air, nutrisi, dan mineral dari inangnya untuk langsungan hidupnya. Benalu memiliki akar penghisap atau haustorium yang menembus jaringan tanaman inang, mengganggu fungsi fisiologis tanaman. Meskipun memiliki daun yang bisa berfotosintesis, benalu tetap bergantung pada inangnya untuk mendapatkan nutrisi. Dampak yang ditimbulkan benalu diantaranya yaitu mengurangi pertumbuhan tanaman inang, di mana dalam aktivitasnya, benalu menyerap nutrisi dan air yang seharusnya digunakan oleh tanaman inang untuk pertumbuhannya sendiri, sehingga inangnya tumbuh lebih lambat. Selain itu, benalu juga dapat menurunkan produktivitas tanaman. Pada tanaman produktif seperti buah-buahan dan kayu komersial, benalu dapat menurunkan hasil panen karena tanaman inang menjadi lemah dan kurang efisien dalam fotosintesis dan juga transportasi nutrisi. Selain itu, dampak yang dapat ditimbulkan dapat berupa kerusakan fisik. Contohnya yaitu benalu yang tumbuh besar dan berat dapat menyebabkan dahan atau cabang tanaman inang patah. Dan juga, benalu dapat menyebabkan kematian tanaman inang, terutama jika tidak dilakukan penanganan dalam jangka waktu lama. Pencegahan dan penanganan benalu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu melakukan pemangkasan rutin dengan memotong bagian tanaman yang terserang benalu secara hati-hati untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada tanaman inang. Kemudian, melakukan pengawasan secara teratur dengan melakukan inspeksi berkala pada tanaman untuk mendeteksi adanya investasi benalu sedini mungkin. Semakin cepat benalu terdeteksi, semakin mudah penanganannya. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan dengan melakukan penanaman varietas yang unggul, karena terdapat beberapa tanaman yang lebih tahan terhadap serangan benalu. Memilih varietas tanaman yang lebih tahan dan unggul dapat menjadi salah satu langkah pencegahan. Selanjutnya yaitu dengan penggunaan herbisida. Penggunaan herbisida khusus dapat digunakan untuk membunuh benalu, tetapi harus digunakan dengan hati-hati agar tidak merusak tanaman inang. Dan yang terakhir ialah pengelolaan kesehatan tanaman dengan cara menjaga tanaman dalam kondisi sehat dengan pemupukan yang tepat, penyiraman cukup, pengendalian hama lain bisa membuat tanaman lebih kuat melawan serangan benalu.
Tumbuh-tumbuhan pencekik atau strangler adalah spesies tumbuh-tumbuhan yang pada awalnya hidup sebagai epifit pada suatu pohon. Akan tetapi setelah akar-akarnya mencapai tanah dan dapat hidup sendiri, dia mencekik, bahkan dapat membunuh pohon tempatnya bertumbuh. Tumbuh-tumbuhan yang terkenal sebagai pencekik dari spesies anggota genus Ficus, misalnya Ficus rigida, Ficus altissima. Spesies anggota Ficus yang sedang dalam pertumbuhannya dan masih berstatus sebagai epifit, mengeluarkan akar-akar gantung yang tampak sangat menarik bagaikan hiasan pada pohon inangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan akar-akar gantung itu semakin menjulur ke bawah, dan apabila telah menancap di tanah, dia dapat merusak tumbuhan yang ditumpanginya. Dampak dari adanya strangler adalah akar-akar dari tanaman strangler itu akan menghisap zat hara serta bahan organik dari dalam tanah. Kemudian akar-akar tadi akan berkembang menjadi batang dan bersatu mencekik pohon induk. Pohon induk akan terjepit di tengah-tengah sehingga tanaman induk bisa mati. Nah, itu tadi hasil identifikasi kami mengenai penyakit, gulma, dan juga hama pada tanaman angsana. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.